Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arjuna Wijaya dari kelompok BAI. Di sini saya akan menjelaskan objektif COVID. BAI merupakan fase eksekusi dalam kerangka kerja COVID 2019 yang menjembatani antara perencanaan strategis dengan operasional harian. Domain ini berfokus pada proses transformasi harian menjadi solusi TI yang nyata, baik melalui pengembangan mandiri maupun pengadaan dari pihak ketiga. BAI 01, pengelolaan program atau manage program. Mengelola sekumpulan proyek agar selaras dengan tujuan besar perusahaan dan memberikan manfaat maksimal. Aktivitas utama dari BAI 01 ini adalah menyusun bisnis case. 2. Mengalokasikan sumber daya ke berbagai proyek. Yang ketiga, melakukan tujuan stage gates, metrik tik, presentasi program yang terrealisasi manfaatnya sesuai target investasi. Contoh nyatanya ialah perusahaan menjalankan program transformasi digital secara menyeluruh yang mencakup integrasi simultan antara pengembangan aplikasi mobile, migrasi data ke infrastruktur cloud, serta pelaksanaan pelatihan literasi digital bagi seluruh staf agar siap menggunakan teknologi baru secara terintegrasi. BAI 02, definisi kebutuhan yang dikelola atau Managed Requirement Definition. BAI 02 ini merupakan proses menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi spesifikasi teknis yang detail dan terukur. Aktivitas utamanya yang pertama, menganalisis kesenjangan kapabilitas. Yang kedua, dokumentasi persyaratan fungsional dan non-fungsional. Yang ketiga, validasi persyaratan dengan pemilik proses bisnis. Metrik tik, rasio jumlah perubahan persyaratan yang terjadi setelah proyek berjalan. Contohnya ialah tip analisis mendefinisikan kebutuhan sistem e-commerce yang mampu menangani lonjakan transaksi hingga puluhan ribu per detik saat periode promosi, sekaligus memastikan standar keamanan data perbankan yang melibatkan fitur verifikasi biometrik sesuai regulasi otoritas keuangan yang berlaku. BAI 03, identifikasi dan pengembangan solusi terkelola atau Managed Solution Identification and Build. BAI 03 ini memilih apakah akan membeli solusi atau membangun sendiri lalu mengeksekusinya. Aktivitas utama yang pertama, desain arsitektur aplikasi dan database. Yang kedua, pengembangan kode atau konfigurasi software. Yang ketiga, pengujian unit dan integrasi. Metrik tiknya jumlah cacat kritis yang ditemukan per 1000 baris kode. Contoh nyatanya ialah Departemen TI memutuskan untuk membangun algoritma logistik internal guna mengoptimalkan route courier, namun memilih untuk memanfaatkan layanan API WhatsApp dari pihak ketiga untuk kebutuhan sistem notifikasi agar proses pengembangan lebih cepat dan hemat biaya. Nah, untuk BAI 04, pengelolaan ketersediaan dan kapasitas atau Manage Availability and Capacity. BAI 04 mengelola keseimbangan antara kebutuhan ketersediaan layanan dan kapasitas infrastruktur TI agar tetap optimal, berkinerja tinggi dan efisien secara biaya sesuai kebutuhan bisnis saat ini dan masa depan. Aktivitas utamanya yang pertama, menilai kapasitas sistem dan kinerja infrastruktur saat ini, melakukan analisis dampak bisnis terkait kegagalan dan ketersediaan. Yang ketiga, membuat rencana kapasitas untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Metrik tiknya, presentasi waktu henti layanan yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas. Contoh, pihak operasional bank melakukan analisis beban kerja untuk penambahan kapasitas server secara otomatis tepat sebelum periode gajian demi menghindari sistem macet saat trafik transaksi nasabah memuncak secara drastis. Untuk BAI selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, nama saya Muhammad Heka. Saya akan melanjutkan BI 05 sampai BI 07. Baik, BI 05 adalah pengelolaan perubahan organisasi atau Manage Organization Change. Deskripsinya, pengelolaan aspek manusia dalam perubahan teknologi untuk meminimalkan penolakan dan memastikan staf serta pemangku kepentingan siap mengadopsi cara kerja baru. Aktivitas utamanya, membangun
urgensi dan visi perubahan, mengidentifikasi agen perubahan atau change agents di setiap departemen, memberikan pelatihan dan dukungan pasca implementasi sistem baru, metritik presentase staf yang telah lulus di sertifikasi atau pelatihan sistem baru sebelum tanggal peluncuran. Contohnya, manajemen penyelenggaraan kampanye kesadaran cyber dan rangkaian lokaria insentif bagi karya senior guna mempermudah transisi dari sistem kerja manual ke sistem kerja digital berbasis platform kolaborasi yang baru diimplementasikan. Lanjut, BI06 pengelolaan perubahan TI atau Managed IT Change. Deskripsinya mengatur setiap modifikasi pada infrastruktur atau aplikasi agar tidak merusak layanan yang sudah stabil. Aktivitas utamanya, klasifikasi perubahan atau rutin, standar, dan darurat. Persetujuan oleh Change Advisory Board. Perencanaan rencana pemulihan atau rollback plan. Metrik T, presentase perubahan yang menyebabkan insiden layanan setelah diterapkan. Contohnya, tim cyber melakukan identifikasi celah keamanan kritis dan segera menunjukkan perbaikan darurat melalui mekanisme hotfix yang dijadwalkan pada jam operasional terendah guna meminimalkan dampak gangguan pada akses layanan utama bagi pelanggan. Lanjut, BI 07 pengelolaan penerimaan perubahan TI dan transisi atau Managed IT Change Acceptation and Transition adalah memastikan solusi yang sudah dibangun benar-benar siap digunakan oleh pengguna di lingkungan asli. Aktivitas utamanya melakukan user acceptance testing, migrasi data dari sistem lama ke sistem baru, evaluasi pasca implementasi atau PIA. Metrik T, skor kepuasan pengguna saat pertama kali menggunakan sistem baru. Contohnya, perusahaan melakukan migrasi data email dari server fisik internal ke layanan berbasis cloud melalui tahap pengujian beta terbatas kepada sekelompok pengguna untuk memvalidasi kestabilan sistem sebelum layanan tersebut diluncurkan secara menyeluruh ke semua karyawan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayang Akbar. Saya Muhammad Ryan Akbar akan melanjutkan BI 08 sampai 010. BI 08 sendiri ialah pengetahuan terkelola atau managed knowledge. Deskripsinya ialah mengidentifikasi, mengumpulkan, mengelola, dan membagikan pengetahuan serta informasi penting untuk mendukung semua staf dalam kegiatan kerja mereka yang memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat bagi organisasi. Aktivitas utama 1. Identifikasi sumber pengetahuan, menentukan informasi dan keahlian apa yang kritis untuk operasional TI dan strategi bisnis. 2. Klasifikasi dan organisasi, menyusun informasi ke dalam struktur yang mudah dicari seperti taksonomi dan kategori. 3. Berbagi dan pelihara, memastikan pengetahuan dapat diakses oleh pihak yang dapat berwenang dan memperbaruinya secara berkala agar tetap relevan. Contoh, perusahaan membangun repositori pengetahuan terpusat berupa portal layanan mandiri yang berisi dokumentasi prosedur, teknis dari karyawan yang akan pensiun serta paduan penyelesaian masalah umum guna membantu tim bantuan TI bekerja lebih efisien tanpa harus mengulang riset solusi yang sama. Lanjutnya, BI 09, aset yang dikelola atau managed access. Deskripsinya ialah mengelola aset fisik dan non-fisik atau software selama masa hidupnya dari beli hingga buang. Aktivitas utama, inventarisasi nomor seri perangkat keras. 2. Manajemen lisensi software atau mencegah denda audit. 3. Penghapusan akses secara aman atau penghancuran harddisk lama. Metrik TIK, presentasi lisensi software yang terbayar namun tidak terpakai atau wasted. Contoh, tim manajemen aset melakukan pelacakan rutin terhadap ratusan laptop yang digunakan karyawan yang bekerja dari rumah sembari melakukan audit lisensi perangkat lunak perkantoran secara berkala untuk memastikan tidak ada instalasi legal yang melampaui
jumlah kuota yang dibeli. Oke, selanjutnya BAI 010, konfigurasi terkelola atau manage configuration. Deskripsinya ialah definisikan dan memelihara hubungan antar komponen layanan TI, item konfigurasi untuk menyediakan data yang akurat bagi proses manajemen lainnya, seperti manajemen insiden dan perubahan. Aktivitas utama, membangun model konfigurasi yang memetakan hubungan antar aset. 2. Memelihara basis data manajemen konfigurasi atau CMDB. 3. Memverifikasi akurasi data konfigurasi secara berkala. Metrik tik, persentase ketidaksesuaian yang ditemukan antara data CMDB dengan kondisi infrastruktur real saat audit. Contoh, tim teknis memanfaatkan basis data konfigurasi terintegrasi untuk segera mengidentifikasi server mana yang mengalami gangguan teknis saat aplikasi mobile gagal diakses, sehingga mereka bisa mengetahui dampak jaringan secara presisi sebelum melakukan tindakan perbaikan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda Siddiqui. Di sini saya akan menjelaskan BAI 11 sampai seterusnya. BAI 11 yaitu proyek terkelola atau manage project. Deskripsinya, mengelola proyek-proyek IT secara terencana dan terukur untuk mencapai hasil yang diinginkan atau output dalam batasan waktu, biaya, dan kualitas yang tersepakati. Adapun aktivitas utama dari BAI 11, yang pertama menetapkan metodologi standar manajemen proyek, misal Agile atau waterfall-nya. Yang kedua, melakukan pemantauan jadwal, biaya, dan kualitas proyek secara berkala. Ketiga, mengelola risiko proyek dan melakukan mitigasi sebelum menjadi masalah besar. Metric stick variance antara biaya aktual proyek dibandingkan dengan anggaran awal yang disetujui. Selanjutnya contoh manajer proyek mengawasi implementasi jaringan fiber optik di kantor cabang baru dengan menggunakan papan pemantauan tugas harian untuk memastikan semua tahap instalasi selesai dalam tenggat waktu 1 bulan tanpa melampaui alokasi dana yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu kesimpulannya adalah BAI merupakan jembatan krusial yang mengubah strategi dan tata kelola IT menjadi solusi operasional yang nyata. Fokus utama domain ini adalah memastikan bahwa setiap investasi teknologi informasi, baik yang digunakan sendiri maupun dibeli, dikelola melalui siklus hidup yang terstruktur. Mulai dari penetapan kebutuhan yang akurat, pengembangan yang berkualitas, hingga transisi yang aman ke lingkungan operasional bisnis. Sekian, terima kasih dari kami, kelompok BAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.